Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur oleh karena berkat perlindungan-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami. Dari malam hingga pagi ini, kembali kami ada lagi saat ini. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna senantiasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami semua, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Ulangan pasal 18 ayat 9-13. Tertulis demikian. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, negara-negara di Uni Eropa banyak yang penduduknya telah meninggalkan Tuhan. Tapi mereka tidak menjadi murni ateis, melainkan percaya kepada berbagai hal lain, seperti astrologi, kuasa-kuasa lain, dan bahkan alien. Penelitian oleh salah satu komisi Uni Eropa menunjukkan bahwa sekitar 52% warga Uni Eropa percaya kepada astrologi. Survei baru-baru ini di Ceko menyatakan bahwa lebih banyak orang yang percaya kepada alien daripada kepada Tuhan. Di Indonesia, saudara, praktek okultisme terjadi dalam berbagai bentuk, yang pada prinsipnya hampir sama dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Bentuk dari okultisme itu antara lain adalah ramal, perdukunan, pemanggilan arwah, pesugihan, santet, pelet, indera keenam, jimat, sihir, astrologi atau ramalan bintang, tumbal, mantra, dan berbagai bentuk lainnya yang ada di berbagai daerah. Banyak orang yang sadar atau tidak sadar terlibat dengan praktek okultisme ini. Dan sayangnya, ada orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhan, tapi hatinya percaya kepada hal-hal yang demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Ulangan 18 ayat 9-13 ini, Tuhan memperingatkan umatnya melalui Nabi Musa agar mereka tidak melakukan praktek okultisme sebagaimana yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di mana wilayahnya mereka masuki. Ayat firman Tuhan ini berbicara juga kepada kita semua bahwa kemanapun kita pergi dan berada, di wilayah apapun kita dibawa Tuhan untuk tinggal di sana, jangan kita mengikuti kebiasaan dan praktek okultisme yang dilakukan oleh bangsa atau suku di mana kita berada. Di ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata, janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian bangsa-bangsa itu. Biasanya saudara, orang beralasan hanya ingin sekedar tahu, tapi lama-kelamaan jadi terjerumus ke dalam dunia okultisme. Perhatikan di sini saudara bahwa ayat-ayat ini isinya sangat tegas dan keras. Praktek okultisme sekecil apapun merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Jangan membuat diri kita dipandang keji oleh Tuhan karena keterlibatan kita dengan okultisme. Tuhan mengasihi kita, saudara. Karena itu marilah kita hidup mengasihi Tuhan dengan percaya sungguh dengan segenap hati kepadanya. Apa yang hendaknya kita lakukan adalah bersandar kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya,
mencari petunjuk dari Tuhan lewat doa-doa kita kepadanya. Hati-hati dengan keingintahuan dan waspadalah dengan ketamakan. Percayakan hidup kita kepada Tuhan dan jangan khawatir tentang apapun juga, serta bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan menyertai setiap langkah kita dan menuntun kita dalam sepanjang perjalanan. Masa depan kita ada dalam tangan Tuhan. Setiap masalah dapat kita atasi dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Mari saudara serahkan hidup kita kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Jangan belajar melakukan praktek okultisme dalam bentuk apapun juga, tapi belajarlah untuk mengerti kehendak Tuhan, tunduk dan taat melakukan firman-Nya. Saudara dan saya diberi kuasa dan kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Mengajar kami untuk kami sungguh-sungguh hidup berkenan kepadamu. Tidak membiarkan diri kami terkontaminasi dengan hal-hal atau praktek okultisme. Hal-hal yang Engkau pandang keji. Tolong kami Tuhan, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami tunduk dan taat kepada firman-Mu. Kami mempercayai Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha, jodoh atau pasangan hidup, dalam masa depan kami. Kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuntun kami selalu Roh Kudus. Pimpin kami supaya kami senantiasa belajar untuk mengerti kehendak-Mu. Belajar untuk taat dan setia hanya kepadamu. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk nasihat firman Tuhan yang menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Biarlah semua yang kami kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Lepaskanlah yang terikat dan terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan. Dan nyatakan pertolongan-Mu ya Tuhan bagi setiap mereka yang sedang ada dalam masalah pergumulan hidup. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.